Bismillahirrahmanirrahim. Wali Allah adalah orang mukmin yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Saya ulangi lagi. Wali Allah adalah orang-orang mukmin yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW, menjauhkan bid'ah. Melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan amal-amal soleh dan lainnya. Jadi antum perhatikan di sini, wali Allah itulah orang mukmin yang melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kalau dia orang mukmin, kalau umpamanya dia sebagai wali, tapi dia tidak sholat, ada wali nggak sholat, bagaimana dikatakan wali? Wali nggak puasa, bukan wali. Bahkan di Indonesia ini ada wali orang gila. Di Indonesia ini ada wali orang gila. Kata mereka wali majdzub. Kata mereka wali majdzub. Maksudnya majdzub artinya ditarik. Ditarik akalnya oleh Allah karena saking cintanya kepada Allah. Jadi gila dia. Bagaimana ada wali orang gila? Nggak mungkin. Jadi di Indonesia ini banyak, bukan satu di Indonesia ini. Orang datang ke sana sampai nanya kepada orang gila, bagaimana tentang nasib saya? Saya minta tolong, saya sakit gak? Orang gila ini ditanya. Cuma mereka bikin nama dengan nama-nama yang sepertinya bagus. Wali majdzub gitu. Dan ada dalam tarekat sufi ada itu disebutkan gitu, tentang adanya nanti wali-wali yang seperti itu. Dan ada memang di Indonesia, didatangi oleh orang banyak, gila gitu. Bahkan sebagian telanjang gitu. Sampai mereka pakaikan sarung segala macam. Nah itu datangi. Ini karena kebodohan, karena ketololan. Nggak ada yang nama wali seperti itu. Wali itu orang beriman, yang mereka bertakwa, waras. Wali itu bukan orang gila. Jadi wali adalah orang-orang yang beriman, yang dia melaksanakan perintah Allah. Gimana orang gila? Orang gila kan diangkat kolam, nggak ada kewajiban, nggak sholat, nggak puasa, tapi dibilang wali. Dalam Islam nggak ada itu. Tapi di Indonesia ada. Dan orang datang ke sana dibilang wali majdzub. Ini nggak ada, dalam Islam tidak ada ini. Ini semuanya bualan daripada orang-orang torekot ini. Yang mereka mengangkat orang seperti ini, yang harus kita pahami bahwa tujuan dari orang-orang di belakang ini merusak agama Islam. Merusak agama Islam. Karena mereka tidak melaksanakan ibadah sholat dan dibanggakan, oh Syekh ini punya karomah, Habib ini punya karomah, Kiai ini punya karomah. Padahal itu semua keluar biasaan karena dukun, karena sihir, bukan karena karomah. Di Indonesia banyak yang seperti ini, dukun, dan itu dibanggakan. Dalam Islam nggak ada. Dan cerita-cerita yang disampaikan kepada murid-muridnya, yang sampai kepada kita, semua cerita bohong. Maka dikatakan apa? Khurafat. Khurafat, cerita bohong. Dia bisa jalan di air, dia bisa terbang. Nggak boleh dipercaya. Itu semuanya bohong. Dan nanti akan ada itu. Di bab selanjutnya nanti akan ada tentang hakikat dan syariat. Seperti disebutkan, antum lihat di halaman 425. Di halaman 425. 424, 425. 424, 425. Kata Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi rahimahullah, wafat tahun 264 Hijriah, pernah menyatakan, aku berkata kepada Imam Syafi'i,
Aku mendengar sahabat kita Al-Laits bin Sa'ad mengatakan bahwa apabila kita melihat seorang yang bisa berjalan di atas air, janganlah kita langsung menganggapnya sebagai wali Allah sebelum kita mengukur amalannya dengan Quran dan Sunnah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, menanggapi ucapan itu kurang. Artinya nggak salah, ucapan itu benar, nggak salah, cuma kurang. Lalu beliau menambahkan, bahkan jika kalian menyaksikan seorang dapat berjalan di atas air atau terbang di udara sekalipun, jangan kalian menganggap dia sebagai wali sebelum kalian mengukur amalannya dengan Quran dan Sunnah. Tolak ukurnya Quran dan Sunnah. Ada yang bisa berjalan di atas, ada yang terbang juga ada, tapi dibawa oleh siapa? Oleh setan, dibawa oleh setan. Maka dikatakan di sini dalam syairnya, idza ra'aita syakhsan qad yatiru wa fawqa ma'il bahri qad yasiru wa lam yaqif ala hududis syara' fa innahu mustajrajun wa bid'iyyun. Jika engkau melihat seorang dapat terbang melayang dan berjalan di lautan dengan mengambang, tetapi dilanggarnya batas-batas syariat Allah, maka ia adalah orang yang ditunda, mustajraj, ditunda siksaannya oleh Allah, dan ia adalah pelaku bid'ah. Jelas itu. Makanya wali Allah itu adalah orang-orang mukmin yang taat, yang melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kemudian dari perintah Allah yang paling besar apa? Perintah Allah yang paling besar apa? Tauhid. Dia wajib mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kalau dia masih menyembah kubur, percaya kepada jimat-jimat, ya bukan wali dia. Dia dukun. Dia wajib mentauhidkan Allah, dan dia wajib menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian juga dia melaksanakan sunnah Nabi, melaksanakan sunnah Nabi, menjauhkan bid'ah, melaksanakan sholat yang 5 waktu. Nah, ini ukuran, ini tiang agama. Ukurannya sholat, tiang agama. Karena ini jelas dilihat oleh semua orang. Karena ketika dia dikatakan orang beriman, harus dibuktikan imannya dengan dia sholat. Sholat bagi laki-laki di mana? Di masjid. Tapi orang-orang yang dibilang wali-wali ini tidak pernah muncul di masjid. Sampai Jumat pun dia tidak muncul. Sampai Jumat itu nggak muncul di masjid. Antum bisa buktikan deh, di mana ada wali atau kiai atau habib yang dibilang dia sebagai wali, antum buktikan ke tempatnya, di daerahnya. Nggak sholat Jumat dia. Ketika ditanya kepada murid-muridnya, kenapa dia nggak sholat? Dia sudah wali. Ya wali justru wali melaksanakan sholat. Kalau wali yang nggak sholat, ya bukan wali, wali setan dia. Bahkan sebagian ulama mengatakan kafir, orang meninggalkan sholat kafir. Sebagian ulama. Jadi ini sholat termasuk ukuran itu. Dan sebagian besar mereka nggak sholat, sebagian besar nggak sholat. Jadi orang-orang yang dibilang wali di Indonesia ini nggak sholat, atau Jumat mereka nggak sholat. Jadi perbuatan dosa besar yang paling besar, meninggalkan sholat, perbuatan dosa besar yang paling besar, meninggalkan sholat. Kemudian puasa di bulan Ramadan, ini juga ukuran juga, karena bersama kaum muslimin. Nah mereka kalau Ramadan nggak puasa, wali-wali ini yang dianggap wali oleh mereka nggak puasa. Antum bisa buktikan di tempatnya, di daerahnya, atau di rumahnya. Yang dikatakan wali-wali ini, yang banyak disebutkan di Indonesia ini, wali ini, habib ini, antum bisa buktikan. Ramadan nggak puasa dia, nggak puasa. Dan ini semua bisikan setan, bukan wali Allah. Mereka ada wali setan. Kemudian wali Allah itu juga melaksanakan amal-amal saleh. Karena begitulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka orang beriman dan beramal soleh. Jadi wali Allah adalah orang mukmin yang paling taat kepada Allah. Jadi wali Allah adalah orang mukmin yang paling taat kepada Allah, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dan bertakwa kepada Allah.
Mereka adalah orang-orang yang paling mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Allah Maha meneliti.